Kita mulai mengenai program K3 yang berhubungan dengan keselamatan, kebakaran, dan bencana ya. Baik, tak kenal maka tak sayang. Sehingga saya harus ta'aruf dulu ya. Nama saya Kurniawan Arif Mufadli lengkapnya. Saya tinggal di Komplek Puri Jati Hada Presiden nomor 24 di Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung ya, daerah Bandung Timur. Kemudian saya bekerja di instalasi K3RS dari semenjak tahun 2016. Izin saya lepas saja ya maskernya. Baik. Nomor handphone saya 0812 147 1020 dan surel saya di kurnia3105@gmail.com. Oke, untuk riwayat pekerjaan saya di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin tahun 2000 sampai 2012, saya bekerja di rehabilitasi medik ya sebagai okupasi terapis. Kemudian 2012 sampai 2015 kebetulan menjadi koordinator pelaporan dan pencatatan masih sama di instalasi rehabilitasi medik. 2016 bergabung dengan instalasi K3 Rumah Sakit. Kemudian 2017 diangkat menjadi kepala instalasi K3 Rumah Sakit di RSUP Dr. Hasan Sadikin ya. Ini pada saat-saat awal akreditasi. Nah, ini riwayat keluarga saya ya. 1I 3A, jadi 1 istri, 3 anak Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah. Baik, kita bicara mengenai dasar pemikiran. Nah, dasar pemikiran kita adalah bahwa rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki resiko tinggi terhadap kebakaran yang mempunyai dampak pada SDM, ya, sumber daya manusianya, kepada pasiennya, kepada pendamping pasiennya, kepada pengunjung rumah sakit dan lingkungan rumah sakit, ya. Jadi perlu dilakukan pengelolaan dan pengendalian resiko kebakaran sehingga harus ada program yang membidangi mengenai keselamatan kebakaran di rumah sakit. Ini adalah dasar pemikirannya kenapa harus ada program K3 Rumah Sakit yang berhubungan dengan aspek keselamatan dan kebakaran. Nah, K3RS sendiri adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi SDM rumah sakit, bagi pendamping pasien, bagi pasien, pengunjung maupun lingkungan di rumah sakit. Nah, sehingga program yang berhubungan dengan keselamatan kebakaran itu masuk ke dalam programnya dari K3 Rumah Sakit. Kita akan coba lihat selanjutnya. Nah, kita lihat di struktur organisasi K3RS. Di atasnya itu adalah ada kepala instalasi, kemudian di bawahnya langsung ada bagian administrasi dan tata usaha. Nah, di kami instalasi K3 itu terbagi menjadi 3 sub. Yang pertama adalah sub keselamatan kerja. Nah, ada Pak Gin sebagai kasubnya. Kemudian ada kasub kesehatan kerja yang membidangi kesehatan kerja ya. Ini ada Pak Taufik Herdiansyah. Kemudian ada kepala sub keselamatan kebakaran dan bencana. Nah, ini ada Pak Subira yang membidanginya. Jadi secara umum K3 itu terbagi menjadi 3 sub. Sub keselamatan kebakaran dan bencana. Nah, kegiatan ini di bawah subnya adalah sub keselamatan kebakaran dan bencana. Sehingga nanti Pak Bira akan memandu rekan-rekan sekalian dalam rangka untuk pelatihan dan juga simulasi keselamatan kebakaran yang akan kita laksanakan di Gedung Cardiac Center ya. Nah, ini adalah tim K3RS kami ya. Ada 7 petugas yang ada di dalamnya termasuk dengan saya ya. Kemudian kita lihat, nah tadi kan sudah kita sampaikan bahwa K3 itu terbagi menjadi 3 sub ya, sub keselamatan kebakaran, sub kesehatan kerja, dan sub keselamatan kerja. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai sub keselamatan kebakaran dan bencana. Apa tugasnya? Yang pertama tentu adalah menyusun panduan dan SPO kondisi darurat bencana rumah sakit. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian membaca di arsip RSHS,
di instalasi K3 akan menemukan mengenai panduan-panduan dan SPO-SPO yang berhubungan dengan keselamatan kebakaran dan kebencanaan di rumah sakit. Nah, mohon nanti Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap untuk bisa mengunjungi arsip RSAS dan membaca, memahami mengenai panduan dan SPO-SPO yang berhubungan dengan aspek keselamatan kebakaran dan bencana ya. Kemudian melakukan pelatihan kebakaran dan simulasi kebakaran. Nah, kami bekerja sama dengan Diklit untuk melakukan pelatihan dan juga simulasi keselamatan kebakaran seperti yang kita laksanakan hari ini dan juga besok ya. Kemudian pelatihan dan simulasi hospital disaster plan. Ini yang berhubungan dengan kebencanaan keseluruhan di rumah sakit. Ya, kalau rumah sakit menghadapi bencana gempa, rumah sakit menghadapi kebanjiran, ya, rumah sakit menghadapi kondisi pandemi ataupun KLB. Nah, apa yang dilakukan? Nah, di sini ada satu pelatihan yang dikhususkan untuk menghadapi kondisi disaster di rumah sakit atau kita menyebutnya HDP, Hospital Disaster Plan. Kemudian kegiatan inspeksi sarana proteksi kebakaran. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian melihat ada petugas yang melakukan pengecekan ya menggunakan rompi K3 ataupun dari pihak luar yang melakukan kegiatan inspeksi, itu juga salah satu kegiatan dari program di instalasi K3. Kemudian identifikasi dan pemetaan area risiko kebakaran. Nah, di mana saja sih di rumah sakit ini yang mempunyai resiko kebakaran cukup tinggi. Nah, nanti kita akan tunjukkan dengan beberapa peta ya. Kita melakukan pemetaan area-area yang mempunyai potensi tinggi terjadinya kebakaran. Kemudian uji fungsi sarana proteksi kebakaran. Nah, uji fungsi ini kita bekerja sama dengan pihak dari luar, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Nah, setiap tahun sekali kami bekerja sama dengan institusi dari luar untuk melakukan kegiatan uji fungsi. Apakah fungsi sarana proteksi kebakaran di Hasan Sadikin cukup mumpuni ya dalam hal penanggulangan kebakaran. Kemudian kegiatan pemasangan rambu-rambu keselamatan kebakaran ya, kemudian sosialisasi penggunaan APAR maupun refilling APAR dan juga melakukan kegiatan monitoring evaluasi ya terhadap aspek keselamatan kebakaran, termasuk di dalamnya adalah kawasan tanpa rokok. Jadi ada Satgas KTR. Kemudian di program K3 keselamatan kebakaran itu ada dua pokok dari program, yaitu program pertama adalah pencegahan kebakaran, yaitu upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran di rumah sakit. Dan yang kedua adalah penanggulangan kebakaran. Upaya apa yang dilakukan untuk memadamkan api pada saat terjadi kebakaran ya. Yang satunya adalah bagaimana kita mencegah adanya kebakaran. Yang kedua, kalaupun kebakaran itu terjadi, apa yang harus dilakukan. Nah, itulah program yang ada di instalasi K3 ya. Baik, kita mulai dengan pencegahan kebakaran. Program pertama tadi ya, dari Sub Keselamatan Kebakaran dan Bencana. Jadi tujuan dari pencegahan kebakaran ini adalah, ya, kita mulai ya. Jadi dari tujuan pencegahan dari kebakaran ini adalah memastikan bahwa sumber daya manusia di rumah sakit, baik itu pasien, pendamping pasien, pengunjung, ya, maupun vendor penyewa lahan di lingkungan rumah sakit itu aman, selamat dari api dan juga dari asap. Kemudian memastikan bahwa aset atau properti rumah sakit atau bangunan, peralatan, dokumen-dokumen penting dan sarana itu aman dan selamat dari api dan juga dari asap. Itu tujuan dari pencegahan kebakaran ya. Kemudian langkah-langkah apa yang kita lakukan dalam rangka pencegahan kebakaran ini? Yang pertama adalah kita melakukan yang namanya identifikasi area berisiko bahaya kebakaran dan ledakan. Jadi kita melakukan identifikasi area-area mana saja di rumah sakit kita ini yang mempunyai resiko bahaya kebakaran dan ledakan. Kemudian setelah kita lakukan identifikasi, kita lakukan pemetaan area berisiko bahaya. Jadi area-area mana saja yang berisiko bahaya kebakaran ya, itu kita lakukan pemetaan, dipetakan mana saja yang mempunyai resiko tertinggi terjadinya kebakaran dan ledakan. Karena ini berhubungan dengan treatment kita nanti, area-area tersebut harus mendapatkan perhatian lebih. Nah, yang ketiga adalah area tadi harus dilakukan pengurangan resiko bahaya kebakaran atau ledakan.
Nah, apa saja kegiatan yang kita lakukan dalam rangka melakukan pengurangan resiko bahaya kebakaran dan ledakan? Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah identifikasi. Kita lihat identifikasi ini. Misalnya nih, nomor 1 ya, jenis sumber resiko kebakaran adalah arus listrik dan pendek. Di mana kejadiannya? Lokasi potensi terjadi kebakaran. Seluruh gedung di rumah sakit kita mempunyai potensi ini. Kenapa? Setiap ruangan menggunakan listrik ya sebagai sumber untuk power kita. Kemudian di gardu PLN yang kita punya. Nah, konsekuensinya apa? Terjadi pemadaman listrik. Ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Kita harus punya cadangan listrik ya. Karena rumah sakit terus 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kemudian ledakan tabung gas LPG, di mana kira-kira terjadi? Di gizi tentunya ya, ataupun di kantin yang masih menggunakan tabung LPG, sehingga terhenti pelayanan gizi ya, sehingga harus gas LPG cadangan ataupun SPO untuk penyediaan makanan ya, apakah perlu disuplai dari luar, sehingga ada SPO yang berhubungan dengan aspek keselamatan kebakaran tersebut. Ledakan tabung gas medis, di kita ada beberapa tempat di mana tabung gas medis itu berada, sehingga harus dilakukan upaya untuk mitigasi di area-area tersebut supaya tidak timbul kebakaran dan juga ledakan ya. Kemudian ledakan bahan kimia, kira-kira di mana? Di gudang bahan kimia logistik farmasi, di sana banyak menyimpan B3. Kemudian gudang kimia atau B3 yang ada di patologi atomi, di patologi klinis. Nah, itu juga perlu dilakukan upaya untuk mitigasi ya. Kemudian ledakan boiler. Nah, air panas ya, kalau untuk pelayanan tentu kita mempergunakan boiler. Nah, di mana boiler kita? Nah, bagaimana upaya kita untuk mitigasi tidak terjadi adanya ledakan dan juga kebakaran dari boiler? Nah, itu perlu dilakukan ya. Kemudian ledakan bahan bakar minyak. Kemungkinan terjadi lokasi potensi terjadi kebakaran di mana? Bisa saja di gudang logistik ya. Kemudian tangki BBM genset. Nah, itu juga merupakan area-area potensi terjadinya kebakaran. Sehingga ini mendapatkan perlakuan lebih dalam hal inspeksi. Kenapa? Karena ada potensi adanya bahaya kebakaran. Nah, setelah dilakukan identifikasi, dilakukan yang namanya pemetaan. Kita petakan. Nah, di K3 ada peta-peta yang berhubungan dengan mana saja. Hampir semua ruang pelayanan zonanya kita sebut ya di sini zona merah, bukan zona merah dalam hal pandemik ya. Maksudnya adalah di dalam nah, di area-area yang merah inilah ada kemungkinan terjadi potensi kebakaran. Ditambah dengan adanya kode yang ada gambar ledakan. Itu adalah potensi adanya ledakan jadi di rumah sakit kita. Misalnya di mana? Tabung gas ya. Kemudian tabung LPG ada di gizi, ada di gardu listrik. Nah, kita lakukan penandaan-penandaan untuk kita lakukan upaya mitigasi terhadap resiko adanya kebakaran dan ledakan. Kemudian juga, nah kita petakan juga mengenai di mana alat yang kita gunakan untuk upaya pemadaman, di mana letak hidran, di mana letak apar. Nah, ini secara umum kita gambarkan semua yang ada di lantai 1 di seluruh rumah sakit Dr. Hasan Sadikin ya. Kita lakukan pemetaan sehingga mempermudah kita kalau terjadi suatu kondisi kebakaran, kita dengan mudah mencapai alat-alat tersebut dalam rangka upaya pemadaman kebakaran. Termasuk juga adalah denah evakuasi untuk mempermudah. Ya, bila terjadi kebakaran, evakuasinya ke arah mana, sehingga K3 membuat suatu pemetaan yang berhubungan dengan denah jalur evakuasi, termasuk juga penyiapan dari rambu-rambu evakuasi untuk mempermudah dan mudah dilihat baik oleh karyawan maupun pengunjung dan pasien ya. Nah, pengurangan risiko kebakaran ini melalui apa? Satu adalah sistem peringatan dini alarm. Gedung-gedung kita lengkapi dengan sistem alarm deteksi dini. Apabila terjadi kebakaran, maka sudah ada deteksi dini, alarm akan berbunyi ya. Beberapa gedung, terutama gedung-gedung baru, sudah dilengkapi dengan alarm ini. Nah, kita memastikan bahwa alarm tersebut dapat bekerja dengan baik dan dapat digunakan memberi tanda bahaya pada saat terjadi kebakaran. Kemudian penyimpanan bahan berbahaya dan beracun yang mudah terbakar. Nah, kita tempatkan di area yang
aman ya. Kita lindungi dengan lemari B3 yang apabila terjadi kebakaran dia masih tertahan oleh api, masih ada di dalam lemari B3-nya yang tahan api ya. Kemudian pelarangan bagi SDM rumah sakit, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung yang dapat menimbulkan kebakaran, misalnya apa? Kegiatan masak-memasak. Nah, ini juga akan menyebabkan adanya potensi kebakaran ya. Kemudian larangan merokok di lingkungan rumah sakit ya, terutama di area-area perparkiran nih, kita perbanyak dengan rambu-rambu larangan merokok. Kemudian inspeksi fasilitas atau area berisiko kebakaran secara berkala. Nah, petugas K3 itu melakukan inspeksi secara berkala terhadap area-area tersebut yang mempunyai resiko terjadinya kebakaran. Kemudian menyusun kebijakan pedoman SPO yang terkait keselamatan kebakaran ya. Nah, nanti kita tunjukkan SPO apa saja yang sudah dibuat oleh instalasi K3 dalam rangka menjamin adanya prosedur-prosedur yang berhubungan dengan aspek penyelamatan kebakaran. Ya. Kemudian juga pengaturan konstruksi gedung sesuai prinsip K3. Nah, K3 mau kemana, mulai sekarang sudah dilibatkan ya di dalam konstruksi-konstruksi, terutama berhubungan dengan sistem deteksi dini ya, sistem alarm maupun sistem perlindungan bangunan terhadap kebakaran. Ini adalah salah satu sistem peringatan dini kebakaran, yaitu sistem alarm ya. Kemudian kita juga meletakkan bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam lemari B3 tahan api ya, sehingga pada saat terjadi kebakaran tidak langsung membakar, tertahan di dalam, sehingga potensi ledakan bisa kita cegah ya. Kemudian juga rambu larangan merokok. Nah, kita membuat rambu larangan merokok. Ini ada di depan pintu masuk ya, di daerah emergensi. Jadi di atas itu ada RSAS bebas asap rokok, dilarang merokok di lingkungan rumah sakit. Nah, ini kita berikan untuk memberikan dan juga larangan bahwa di lingkungan rumah sakit Dr. Hasan Sadikin dilarang melakukan kegiatan merokok ya. Kemudian juga di area-area perparkiran, karena ini krusial, banyak sekali area-area perparkiran ya, itu digunakan untuk kegiatan merokok ya, sehingga kita pasang rambu-rambu yang berhubungan dengan larangan merokok di area-area perparkiran. Nah, seperti ini juga ya, ini di area perparkiran di IGD ya. Nah, yang agak susah adalah karena di samping pagar kita yang agak susah ya, karena area kerja kita hanya di area dalam, sementara kita agak kesulitan kalau harus menertibkan pedagang-pedagang yang nempel di pagar-pagar yang menyediakan rokok dan snack ataupun kopi ya. Nah, ini juga di area-area basement, nah kita lakukan pemasangan rambu larangan merokok ya, basement IGD ini. Kemudian juga di area-area yang berhubungan dengan aspek ledakan maupun kebakaran, nah dilakukan pemasangan rambu dilarang merokok. Ini di area boiler EUCOT ya, kita lakukan pemasangan rambu-rambu. Kemudian juga dilarang merokok di area-area yang punya potensi ledakan. Nah, termasuk juga ini dari Sub Keselamatan Kebakaran dan Bencana melakukan inspeksi, Pak Bira dan rekan-rekan melakukan inspeksi di boiler EUCOT. Nah, ditemukan ada sesuatu yang kita lingkari nih ya. Nah, adanya jerigen, adanya motor parkir di area boiler. Nah, sekarang sudah kita lakukan koordinasi untuk penertiban. Karena ini area yang berbahaya apabila ada bahan bakar yang mudah terbakar, maka efeknya adalah nanti terjadi ledakan atau kebakaran di area boiler ya. Kemudian juga area BBM ya, nah, tangki BBM lakukan inspeksi. Kemudian ini adalah gas LPG di instalasi gizi ya. Kita lakukan pemasangan untuk dilarang merokok dan dilakukan inspeksi keselamatan ya, kebakaran. Nah, kemudian juga inspeksi kondisi tidak aman keselamatan kebakaran. Nah, pada prinsipnya area tangga darurat itu harus terbebas dari hal-hal yang menyebabkan penghalang. Nah, ini masih ada beberapa kadang karena tidak ada janitor sehingga beberapa teman-teman CS meletakkan alat-alat untuk pembersihannya di area tangga darurat. Nah,
Ini juga ya menjadi perhatian, mohon untuk tidak meletakkan area-area meletakkan benda apapun di area tangga darurat ya. Kemudian juga K3 menyusun panduan kondisi darurat bencana. Jadi kita sudah beberapa kali melakukan revisi mengenai panduan rencana penanggulangan bencana atau kita sebut Hospital Disaster Plan. Kita kerjasama dengan IGD dan teman-teman di dalam satu tim untuk membuat suatu panduan. Jadi apa sih yang kita lakukan kalau terjadi banjir di Rumah Sakit Hasan Sadikin? Apa yang akan kita lakukan bila terjadi kondisi kebakaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin? Kalau terjadi kondisi disaster yang lain, gempa bumi, apa yang harus dilakukan? Prosedurnya seperti apa? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa melihat di arsip RSHS di instalasi K3. Di situ sudah kami upload ya dari bagian ditutup upload SPO yang berhubungan dengan aspek kebencanaan maupun kebakaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kemudian juga sudah dibentuk tim P2BK pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran untuk tingkat rumah sakit ya. Ini sudah dibentuk. Nah, nanti secara detail teknisnya peran, fungsi dan tugasnya akan disampaikan oleh pembicara berikutnya Pak Subira nanti ya yang akan membahas apa sih tugas pokok dan fungsi dari tim P2BK. Kemudian ini struktur tim P2BK ya. Nah, secara umum kita sampaikan nih, ada ketua tim P2BK, kemudian dibantu oleh para koordinator. Koordinator teknik itu dari IPSRS. Ada operator genset, operator pompa, operator lift, operator listrik, AC, ventilasi, dan lain-lain. Kenapa ventilasi menjadi penting? Karena yang tadi diceritakan kebakaran di Rumah Sakit Amri Hospital Kolkata, banyak pasien yang meninggal bukan karena terbakar, karena sistem ventilasinya kemasukan sisa dari pembakaran, yaitu gas CO. Ya, nah gas CO inilah yang menyebabkan seseorang menjadi mati lemas. Nah, jadi seperti itu, sehingga ventilasi ini penting, harus ditutup pada saat kondisi terjadi kebakaran apabila si asap tersebut masuk ke sistem ventilasi. Kemudian koordinator komunikasi dengan humas, ya, karena ini berhubungan dengan kode kedaruratan, ya, operator radio, sound system, teleponis, dan lain-lain. Kemudian koordinator pencegahan kebakaran. Nah, kalau di K3 itu sebenarnya adalah fungsinya koordinator pencegahan. Kita masuk sebagai pembuat dari SPO, pedoman, kesiapan, ya, termasuk pelatihan kerjasama dengan Diklat. Nah, jadi K3 tugasnya sebenarnya adalah di pencegahan, bukan di pemadaman. Kalau pemadaman sebenarnya sudah ada timnya. Nah, ada tim P2BK. Nah, di sini ada koordinator keamanan bagian umum. Ada regu pemadam, regu keamanan, regu evakuasi. Nah, itu ada di koordinatori di bagian keamanan atau bagian umum rumah tangga rumah sakit. Nah, di unit kerja itu juga sudah dibentuk tim P2BK tingkat unit kerja yang ditandai dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau melihat di ruangan masing-masing itu ada 5 helm, ya. Nah, itulah tanda bahwa di tempat Ibu sekalian, di tempat Bapak Ibu itu sudah ada tim P2BK tingkat unit kerja. Nah, nanti kalau masih belum jelas bisa didiskusikan ya dengan pembicara selanjutnya ya mengenai tugas pokok dan fungsi tim P2BK. Baik itu tim P2BK tingkat rumah sakit maupun tim P2BK tingkat unit kerja. Nah, ini salah satunya SPO pemeliharaan saluran proteksi kebakaran. Ini upaya kita untuk mempersiapkan saluran proteksi kebakaran kita mumpuni ya. Jadi dibuat SPO pemeliharaan APAR dan APAP, kemudian pemeliharaan hidran ya. Kemudian juga dibentuk tim Satgas Kawasan Tanpa Rokok KTR ya. Nah, ini juga dalam rangka salah satunya adalah upaya pencegahan kebakaran di rumah sakit. Nah, ini adalah tim Satgas KTR yang ujung tombaknya adalah teman-teman kita di bagian security ya, yang selalu melakukan setiap hari mereka berkeliling untuk melakukan penertiban kepada para perokok di lingkungan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin ya. Di samping tim P2BK, tim KTR kawasan tanpa rokok rumah sakit itu juga kadang melakukan kegiatan sweeping di berbagai tempat yang dicurigai sebagai tempat untuk kegiatan merokok ya. Nah, ini adalah teman-teman dari Satgas KTR, ujung tombaknya dari teman-teman security melakukan penertiban ya. Kemudian di pengendalian kebakaran, nah itu juga disusun mengenai SPO penanggulangan kebakaran. Kemudian juga, nah apa saja yang harus dilakukan
tentu ada pengadaan alat pemadam kebakaran, deteksi asap dan api, sistem alarm kebakaran, penyemprot air otomatis, sprinkler, nah sampai dengan jalur evakuasi, tangga darurat, dan penyiapan tim P2BK berikut dengan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan. Ya. Nah, ini contohnya inspeksi sarana proteksi kebakaran. Ya, nah teman-teman K3 melakukan inspeksi ya. Kadang kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di sisi kanan. Nah, kalau kita lihat hidran, nah itu ternyata jadi fungsinya multifungsi, dipakai buat nyimpen bantal Bapak Ibu sekalian. Nah, kadang kita menemukan seperti ini, bahkan kadang ada di situ juga snack dimasukin ke situ ya. Nah, jadi mohon Bapak Ibu sekalian di tempat masing-masing sekali-sekali bisa mengecek hidran ya, apakah di dalam hidran ada sesuatu benda yang yang tidak sesuai peruntukannya ya. Nah, ini juga refilling ya. Setiap 2 tahun sekali kita melakukan refilling untuk mengisi ulang racun apinya ya dari isi tabung aparnya ya. Kemudian pemasangan jalur evakuasi untuk mempermudah pada saat kondisi kedaruratan ya. Harus kemana arah menuju titik kumpul amannya. Nah, ini adalah kegiatan pemasangan jalur evakuasi ya, rambu-rambu evakuasi. Nah, ini adalah uji fungsi. Kami biasanya 1 tahun sekali melakukan kegiatan bersama tim dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung untuk melakukan uji fungsi apakah sarana proteksi kebakaran kita cukup mumpuni bila terjadi kondisi kebakaran untuk upaya pemadaman kebakaran. Ya, ini juga uji fungsi. Nah, ini ada Pak staf kami, Pak Ibas ya, mendampingi petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran saat melakukan uji fungsi. Termasuk juga sistem perpompaan kita, apakah cukup mumpuni pompa-pompa kita dalam menghadapi kondisi kebakaran ini untuk pompa hidran ya. Kemudian ini tadi yang kita sebutkan tim P2PK tingkat unit kerja. Nah, ini yang harus betul-betul berperan karena ini yang mengkomandoi teman-teman di unit kerjanya dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana ya. Termasuk juga pelatihan simulasi kebakaran ini kalau tidak dalam kondisi pandemik ya, kita betul-betul melakukan simulasinya mengeluarkan dari isi tabung aparnya ya. Ini juga sama pelatihan dan simulasi kebakaran, bahkan kita sampai melakukan simulasi dengan menggunakan hidran ya, apakah pompa hidran kita cukup mumpuni kalau dia harus menembus misal tingkat berapa gedung ya, jangkauan dari air tersebut dalam rangka pemadaman. Ini simulasi terakhir kita dulu ya, dengan OPD, dengan Gedung Anggrek ya, ada Dokter Melati dan rekan-rekan dari Gedung Anggrek. Nah, ini adalah sosialisasi penggunaan APAR kepada seluruh pegawai ya, ini di instalasi farmasi. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi ke unit-unit kerja, bahkan kita juga melakukan uji petik, apakah teman-teman kita mampu menggunakan alat pemadam api ringan dengan baik sesuai protokol, termasuk juga orientasi kepada peserta didik. Jadi peserta didik juga kita ajarkan bagaimana tata cara penggunaan APAR dan apa yang harus dilakukan bila terjadi kondisi kedaruratan, termasuk juga kepada para residen ya, dilakukan orientasi pada saat residen masuk melakukan kegiatan intensif di Hasan Sadikin ya. Ini adalah simulasi kebakaran ini waktu di MIC, jadi berbagi peran, tugasnya masing-masing apa ya, disesuaikan dengan tugas kesehariannya ya. Kemudian ini petugas security bagaimana dia upaya untuk memadamkan api. Kemudian juga ini pasien bagaimana tata cara untuk melakukan evakuasi kepada pasien ya. Kemudian juga di ruangan itu ada katup oksigen, kapan katup oksigen itu harus dimatikan ya. Karena oksigen ini juga menjadi salah satu hal yang membuat kebakaran menjadi semakin besar apabila terdapat oksigen di katup, apalagi ledakan ya. Nah, ini tugas masing-masing yang pengguna helm merah, helm kuning ya, helm biru maupun helm putih. Ini adalah briefing ya, briefing simulasi sebelum dilakukan simulasi kebakaran. Ini juga dari teman-teman instalasi gizi, bahkan instalasi gizi ini setiap tahun sekali pasti minta untuk dipandu melakukan kegiatan simulasi kebakaran, mengingat resiko ledakan dan kebakaran di instalasi gizi cukup besar ya.
Nah, baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi pada prinsipnya adalah Bapak Ibu sekalian, apabila masih belum paham mengenai tata cara apabila terjadi kondisi kebakaran, mangga silahkan bisa membaca panduan maupun SPO-SPO-nya yang di instalasi K3 di arsip RSHS. Jadi mangga silahkan dibaca. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.